Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita sudah masuk ke dalam minggu kedua di bulan ini, semoga ada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu yang datang hadir ke tempat ini sama-sama punya kerinduan yang sama seperti saya untuk datang dan masuk ke hadirat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, mendengar setiap kebaikan Tuhan, firman Tuhan, sabdanya Tuhan untuk menguatkan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Kita boleh tundukkan kepala. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas hidup kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ya Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan, boleh ya Tuhan masuk ya Tuhan ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar setiap kami ya Tuhan menerima lawatan-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Tidak akan sama ya Tuhan ketika kami datang dan pulang ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk setiap di dalam kehidupan ini ya Tuhan, untuk duduk di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima setiap berkat-Mu ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami ya Tuhan, di dalam hati kami ya Tuhan, Kau yang boleh melihatnya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Inilah Tuhan pujian kami ya Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami boleh ya Tuhan merasakan hadirat-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan Kau boleh memberkati kembali ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Di dalam setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, karena Tuhan ada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan terlebih ya Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan di tempat ini, Bapak Robi ya Tuhan, Bapak Pendeta Robi. Kau boleh berkati ya Tuhan Bapak ini ya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati setiap apapun ya Tuhan yang Kau letakkan di hatinya ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Ada kuasa ya Tuhan, boleh menjadi rema di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah ya Tuhan. Kami akan meninggalkan sebentar ya Tuhan keluh kesah kami ya Tuhan. Kami akan bersemangat puji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Gak ada yang lebih besar dari Yesus. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Boleh tepuk tangan, boleh. Kita mau katakan Tuhan Yesus kita besar, besar dari apapun.
persembahan kita. Kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama doa. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan kepada Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya korban syukur ini dapat memberkati tempat ini dan memperluas kerajaan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, besar kecil sama-sama Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kita sambil mengangkat pujian kaos 1, 2, 3.
Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang kita kasihi ya. Bapak Ibu, kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Sebelumnya kita boleh berdoa sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan ya Tuhan, tanpa kami sadari ya Tuhan. Engkau sudah ya Tuhan memberikannya kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memasuki ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap kami ya Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Kau boleh mencurahkan ya Tuhan pengertian-Mu ya Tuhan. Kau boleh mencurahkan ya Tuhan firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Berkati untuk setiap pikiran hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap ya Tuhan fokus ya Tuhan. Untuk tetap ya Tuhan berdiam ya Tuhan. Untuk selalu ya Tuhan mendengarkan ya Tuhan dengan penuh dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Haleluya, 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 haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dia sementara menjamah Bapak Ibu semua. Segala kelelahan, segala masalah, segala persoalan sudah diambil oleh Tuhan. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Dia sangat baik. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih bernapas, bukan siapa-siapa, bukan oleh karena kita kuat hebat, bukan, karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh anugerahnya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengubah, Engkau akan memulihkan jemaatmu di tempat ini. Yang sakit sudah disembuhkan, yang ada masalah sudah diselesaikan. Masalah keuangan sudah dibereskan oleh Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan berkat ke atasmu, maka lubuk-lubukmu penuh melimpah. Dan Tuhan terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau telah memanggil umatmu di tempat ini. Tidak salah, tempat ini sudah dikuduskan. Tempat ini ada Tuhan Yesus. Tempat ini ada malaikat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tenangkan kami, diamkan kami, supaya kami konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami menolak segala roh jahat, setan, iblis yang mengganggu kami. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar dari tempat ini. Hanya Roh Kudus yang ada dalam tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, dan Tuhan akan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala doa dan ucapan syukur ini. Yang percaya boleh berkata amin. Berikan kemuliaan yang mulia. Haleluya. Silakan duduk. Luar biasa. Shalom. Horas. Ibata memasuk hitam. Amin. Ada orang Jawa sugeng siang. Gusti Yesus memberkahi kita sedoyo. Saya datang di sini, anaknya Bapak ini masih di kandungan. Pak Jen? Marmin. Manalu. Ibu ya. Ini anak ini ada sejarahnya. Setiap saya datang saya jamaah. Saya dua-dua pegang tangan. Saya urapi mereka. Satu waktu ibu pasti mengandung. Amin. Dan sekarang ada Kaleb. Haleluya. Dengan kemuliaan yang mulia. Siapa yang setia main keyboard, siapa yang setia kita semua setia datang ke sini, maka ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Ya, jadi itu Kaleb orangnya jujur apa adanya. Waktu 12 pengintai hanya 2, yaitu Yosua sama Kaleb, yang katakan tidak apa-apa, kita bisa masuk tanah Kanaan. Ya jangan takut, walaupun di sana ada makan manusia, masih ada banyak orang-orang Filistin, Moab dan lain sebagainya. Maka Kaleb dan Yosua telah memberikan informasi yang bagus. Ya, bersama dengan Tuhan kita bisa lalui. Katakan bersama dengan Tuhan, 2, 3. Bersama dengan Tuhan kita bisa lalui. Kaleb. Jadi yang bisa masuk tanah Kanaan adalah generasi Yosua sama generasinya siapa? Kaleb. Yang lain, yang pemberontak anaknya nggak bisa masuk. Kasihan ya. Oleh karena itu kita harus jujur. Apa? Jujur berkata apa adanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya, haleluya. Salam dari Ibu Pendeta Mary ya. Ini sama-sama dia melayani di GBI Gradasi.
Saudara situ di Bekasi di Pak kenal Pak Pendeta Nur Cahyo, Nur Cahaya ya, ya sama ya kalian, bukan nelayan ya, bukan sama si Ode, Ibu, ya puji Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah bukti kasih Tuhan kepada kita sekalian, ya bukan kepada siapa-siapa. Saya tidak akan panjang khotbah. Saya akan mendoakan saudara-saudara. Amin. Saya akan mendoakan saudara. Ini nanti minta sama Pak Gembala, ya. Ini bisa kok dibuka di AP ya, bisa ya, bisa. Haleluya, puji Tuhan. Kita saat ini kemarin sudah merayakan hari apa? Hari kebangkitan Tuhan. Nah, dalam gereja-gereja yang lain selama 40 hari mereka puasa ya. Saya tidak tahu di sini, tapi di gereja yang lain kayak Pentakosta 40 hari untuk menantikan sampai masa kenaikan ya. Tapi kita sama saja berdoa ya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Jadi kita sangat-sangat bahagia karena Yesus kita adalah hidup dan bangkit. Haleluya. Katakan kiri kanan, Yesus kita hidup. Yesus kita hidup dan bangkit. Banyak orang berkata, "Duh, di mana ya Yesusnya kalian? Bukan yang disalib, bukan Yesus." Bahaya itu, agak jarang sesat. Ada orang-orang dari Bani Kedah ya, Bani Dibayut, sudah tahu ya, katakan, "Oh bukan, diganti." Tidak, tapi dia adalah benar. Dia adalah Yesus yang mati di kayu salib dan dia bangkit, kuburnya kosong dan disaksikan oleh para murid, ibu-ibu dan banyak orang-orang Yahudi juga menyaksikan. Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang hebat, yang sangat hebat berkuasa karena kita memiliki Yesus yang bangkit. Haleluya, berikan kemuliaan yang mulia. Haleluya. Banyak orang mati ya nggak bisa bangkit ya, kecuali Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan ya. Tapi Yesus ini hebat, kuburnya ya kosong, batu yang sangat berat digulingkan ya. Kita percaya bahwa batu-batu yang ada dalam keluarga kita, batu penyakit, batu keuangan yang macet, digulingkan oleh Tuhan dan kita mengalami kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Katakan kemenangan. Kita tidak boleh kalah ya. Saya merasa bahwa beberapa kali saya memberikan firman khotbah di mana-mana, Bapak Ibu. Saya katakan kita adalah orang yang menang. Kita adalah pemenang, bahkan apa? Lebih dari pemenang. Ya. Jangan kita kalah, Bapak Ibu. Hebat. Oh, cuma masalah keluarga suami istri kecil itu, ya. Masalah keuangan kecil itu, penyakit kecil. Kemarin saya melayani di GKO. Itu GKO adalah gereja apa itu? Ikumene ya. Ada satu bapak sama dengan Pak Menalu ini problemnya, belum dapat momongan. Saya panggil, wah orangnya gagah-gagah ya. Sudah berapa tahun? Tidak, 9 tahun. Pak Menalu berapa tahun? 12. Wah, Bapak lebih lama ya. Dia 9 tahun. Menangis. Pak Pendeta, pasti saya percaya bahwa Yesus akan mengurapi kandungan ibu ini. Haleluya. Nah, kemudian saya dapat berita bahwa
ibu ini diperiksa oleh dokter bahwa positif apa? Positif mengandung, berikan kemuliaan yang mulia. Tiada yang mustahil. Tapi saya bukan dokter kandungan. Kami hanya berdoa ya. Ya, puji Tuhan. Tiada yang mustahil. Kita mengalami kemenangan hebat ya. Gambarnya Tuhan Yesus. Kebangkitannya hebat. Kalau dia tidak bangkit, percuma iman kita. Kalau dia tidak hidup, percuma iman kita. Tapi karena dia hidup, semua kita boleh berkata agama-agama di dunia tidak bisa membangkitkan. Tokoh-tokoh agama tidak bisa bangkit. Bukan. Karena hanya Yesus yang memberikan kepada kita bukti. Haleluya. Boleh klik lagi next. Saya tidak akan panjang. Haleluya. Oleh karena itu mari kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia berkata, Tuhan, kalau aku hidup, aku ada. Luar biasa. Bisa dibaca ya? Bisa. Oh ya, saya masuk ke sini. Ya, hari ini kita dalam masa hidup, masa-masa hidup dalam kuasa kebangkitan. Saat seperti ini adalah saat yang tepat untuk kita merenungkan kasih kebaikannya. Mengapa Yesus harus mati? Jawabannya adalah untuk membuktikan kasihnya kepada Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dalam kesempatan ini, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Tuhan atas umatnya, dan kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Next. Haleluya. Semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu adalah kasih. Mengapa saya katakan bahwa kasih ini paling besar, paling mulia, paling agung? Karena kasih agape. Katakan saya, kasih agape. 2-3. Kasih agape. Dalam bahasa Yunani, cepat-cepat ada 3 istilah kata kasih. Kasih eros, kasih philia, kasih agape. 2 kasih ini tidak bisa dipakai untuk kita mengasihi orang lain dengan sempurna. Kasih eros adalah kasih suami istri, kasih lawan jenis. Dia senang sama dia senang sama saya. Itu namanya kasih eros ya. Tapi itu terbatas. Ketika kita dikecewakan, bisa bunuh diri ya. Bisa. Ada yang putus cinta, putus juga lehernya, putus kakinya juga. Yang melintasi kereta api, dulu ada putus cinta, dia tabrak kereta api, putus kakinya, aduh nggak bisa disambung lagi. Di apotek nggak ada jual kaki palsu ada ya. Makanya tidak bisa. Kasih philia, kasih yang artinya menuntut balas ya. Kalau Pak Manalu kasih saya ikan arsik ya, ikan arsik, mau nggak ikan arsik? Dulu almarhum mamanya Ibu Gembala ini hebat, luar biasa, bikin apa? Arsik. Dia kasih sama saya, tapi dia minta saya juga harus balas, kasih apa? Ikan arsik. Nah kalau saya tidak kasih, dia bilang, apa pula kau ini? Ya, kau cuma mau menerima. Ah, itu kasih pilihan. Ada banyak orang kasih duit, dia harus kasih duit kepada kita ya. Tidak bisa. Hanya ada kasih yang hebat, yang luar biasa, adalah kasih agape yang tidak menuntut balas bagi kita. Haleluya. Kalau Tuhan minta balas kepada kita, kita nggak bisa kasih balas. Darahnya yang menetes tidak bisa kita balas, ya, tidak bisa kita balas. Kalau Tuhan katakan balas,
kita semua mungkin nggak ada di sini. Tapi Dia berikan dengan cuma-cuma. Oleh karena kasih-Nya hebat dan luar biasa, berikan kemuliaan yang mulia. Next. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya ada satu ayat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Ya, ini sudah hafal, anak sekolah minggu sudah hafal ya. Kalau tidak hafal sudah keterlaluan kita. Jadi artinya kasih itu besar, kasih agape ya, yang memberikan anaknya yang satu-satunya, ada dua. Saya bersama dengan Ibu Mary pernah tinggal di Jakarta sebelum kami diutus ke Kalimantan Barat. Di tetangga kami ada satu bapak, satu keluarga. Mau tahu anaknya berapa? 13. Berapa? 13. Ada yang kembar, ada yang dan minta maaf ya, minta maaf. Di bapak ini cuma apa? Cuma tukang apa namanya? Buat rumah ya. Ibunya nggak ada kerja karena menjaga 13 anak ini. Satu kali ada pengusaha, apa? Pengusaha ini dia datang, Pak, boleh saya ini bukan minta lah. Dia bilang bolehkah saya untuk mengadopsi anak bapak satu, saya mau sekolahkan dia dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai dokter. Apa dia bilang? Oh tidak Pak, terima kasih, saya akan mau urus anak kami ini 13. Ya. Sudah 13, tidak mau kasih. Tapi Allah mempunyai satu yang kasih untuk kita. Haleluya, berikan kemuliaan yang mulia. Haleluya. Saya berpikir ini Bapak ini, sudah 13. Kalau 13 dikasih masih ada berapa? Berapa? 12. Satu digendong di depan, satu digendong di belakang, satu di bahu. Saya bilang ini repot banget ini keluarga. Tapi dia nggak mau, dia sayang sama anaknya. Tapi Yesus dia menyayangi, dia tidak menyayangi anaknya karena untuk kita semua, untuk kita supaya mati di atas kayu salib. Apakah Bapak tidak mau mengasihi Tuhan? Bapak ini mengasihi Bapak di surga. Katakan diri kanan, mari kita mengasihi Bapak di surga. Dia mengasihi, dia memberikan anak. Lewat, next. Saya tidak panjang, saya mau mendoakan saudara. Ya, apa itu? Next lagi. Ini saya udah terangkan tadi. Ya, yang kedua, ya nanti kalau mau PowerPoint-nya sama Pak Gembala bisa diminta. 2. Kristus mati untuk kita yang berdosa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kristus mati untuk kita yang berdosa. Lanjut dengan ayatnya 3, 2, 1. Tujuan, sekali lagi, tujuan Tuhan, tujuan yang paling tinggi adalah mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada yang lain. Darah yang tertumpah dari atas bukit Golgota mengalir dari bukit Golgota, mengalir untuk Bapak, Ibu, dan saya, mengampuni dosa. Tidak ada satu
manusia yang bisa memberikan pengampunan dosa bagi kita. Hanya Dia. Dulu ada dalam perjanjian lama, setiap orang berbuat dosa, potong kambing, potong domba. Nah, kalau ini terjadi di zamannya kita, ya, zamannya kita ini, siapa yang punya duit banyak beli kambing? Berapa satu kambing? Ada 2 juta. Berapa? 2 juta ya. Kalau 500 ekornya aja. 500 ya, karena 2 juta dia mahal. Nah, setiap saudara berbuat dosa, beli kambing, beli domba, disembelih buat Tuhan. Sanggupnya kita satu hari pun mungkin ada berapa kali kita berbuat dosa, ya, betul atau betul? Betul lah. Jadi kita bisa, tapi dengarkan baik-baik, Allah menyiapkan anak domba Allah disembelih di atas kayu salib, dan kita tidak lagi membeli dombaan dan kambing. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Dia. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Dia. Saya merenungkan ini, saya menangis. Setetes darah ini sangat mahal, sangat mahal, sangat mahal. Sampai akhirnya kita bisa beli. Jangan lupa, jangan. Aku berikan darah itu. Darahku tercurah untuk, tidak usah beli. Hanya anugerah kemurahanku untuk kamu. Makanya kita harus rajin-rajin ke gereja, rajin-rajin melayani. Katakan diri kamu, rajin-rajin ke gereja. Jangan rajin ke mall, jangan rajin ke mall. Banyak orang rajin ke mall, sampai di mall dia cuma lihat-lihat. Sudah nggak punya uang, cuma lihat-lihat aja. Ya. Datang ke gereja. Di gereja ini ada berita pengampunan dosa. Di gereja ini kita bertumbuh. Di gereja ini kita diberikan. Amin. Nah, upamu bukan di sini. Upamu bukan di sini kalau kau masuk gereja. Upah di mana? Di surga. Kita akan dapat apa? Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan semuanya. Dia mengampuni dosa kita. Oke, next. Ya, lewat ini. Ya, yang ketiga saya akan, satu lagi kita akan berhenti. Yesus menanggung penderitaan demi keselamatan kita. Kita baca ayatnya 3, 2, 1. dan jangan mendatangkan keselamatan bagi kita di padang kebakaran. Ya, Tuhan, haleluya. Ini berita ini udah lama, udah perjanjian lama, udah dibuatkan, udah disiapkan nih Yesus masuk dalam perjanjian baru ya. Dia dihina, dia diludahi, dia dicambuk, ya. Memang betul, Alkitab itu tidak salah. Dia menerangkan sesuatu apa yang akan terjadi pada masa akan datang, Jadi di sini kita kalau mau baca Alkitab, ada ya bacaannya Pak Gembala ya, dari Kejadian sampai Wahyu ada ya, ada. Kita baca, maka kita akan menemukan, oh ini kok ada di dalam Perjanjian Baru ini tulisan ini. Karena memang betul, ada sambung menyambung, ada apa? Sambung menyambung dan sudah ditentukan. Nah ini dia sudah ditentukan di Yesaya. Luar biasa ya. Dia tidak dia tidak membalas. Ya. Katakan tidak membalas. Tidak membalas. Siapa yang tahu salah satu 7 perkataan salib? Yang pantok
yang paling hebat nomor 1 apa? Ampunilah akan kesalahan mereka, karena apa yang diperbuat mereka tidak diketahui. Masa tidak diketahui? Pasti. Tapi kan Tuhan katakan ampunilah. Peristiwa yang paling besar supaya kita mengampuni saudara kita. Haleluya. Katakan mengampuni saudara kita. Mengampuni. Kalau kita dihina, kita dibully, kita dikata-katai, belas kasihan, ampuni. Kalau dulu ada dulu saya pernah melayani di Bandung, di Bandung ada satu bapak susah dia mengampuni, sulit dia mengampuni. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta Robi, saya tidak akan mengampuni dia, orang itu, sampai dia masuk ke liang kubur. Aduh. Saya bilang begini, Pak, Bapak mengampuni pun dia nggak bisa karena dia sudah dikubur. Ya, nggak usah lah bilang begitu ya. Tapi mungkin karena dia kesal, tergetang punya tentang kesulitan. Aku tidak mau mengampuni dia sampai dia masuk ke liang kubur. Saya bilang, Pak, dia tidak akan kenal apa lagi. Sulit. Saya katakan kepada kita bahwa mari kita memberi pengampunan seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Amin. Itulah doa Bapak kan? Ya. Kita katakan ampunilah kesalahan orang seperti Tuhan sudah mengampuni salah kita. Oleh karena itu, hal pengampunan dalam rumah tangga, dalam jemaat, mungkin dalam jemaat ada gesekan, ya, bukan cuma ATM digesek. Kalau ATM digesek, nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau orang digesek bisa bengkak matanya. Ya, di sini nggak ada, di sana ada. Berkelahi jemaatnya di sana. Hati-hati itu Pak Gembala dan itu. Tolong. Artinya ada masalah kita selesaikan dalam kasih Kristus. Amin. Berikan kemuliaan yang mulia. Kalau pernah pengampun, saya dulu pernah cerita di sini. Saya pernah marahin anak SD. Saya itu waktu kuliah di Batu belum selesai, tapi ada tugas weekend mengajar di SD di Malang. Di mana? Di Malang, Jawa Timur. Karena saya ini tidak ada pengalaman sekolah minggu. Jadi saya, ya ada 3 lapis ini. Yang lapis pertama, diam. Dia diam. Tapi yang bersuara tengah. Wow. Aduh. Diam. Dia diam. Yang lapisan ketiga, ribut. Aduh, gimana ini? Sudah habis jamnya, belum bisa cerita saya ini. Oh, ini ada yang satu nih, provokator. Oh, ada provokator ya. Sini. Kamu berdiri begini ya. Aduh. Sampai Bapak selesai mengajar. Dia yang lain. Tapi saya kembali ke kampus. Itu Batu dingin. Dingin. Siapa yang sudah pernah ke Batu? Sudah. Ibu Gembala sudah. Belum. Siapa Bapak? Sudah. Di mana? Di Malang ya, nggak lama lagi. Malang masih panas, tapi Batu dingin. Saya kepanasan. Panas. Kayak mendidih di hati. Lalu saya bilang, ada apa ini? Ada apa? Yang lain sudah tidur enak, saya tidak tidur. Oh, saya baru Roh Kudus ingatkan, kamu ini memarahi orang, menghukum dan pakai penggaris untuk membantu.
Waktu itu saya loncat, saya pakai baju bagus, saya naik ke angkot, saya ke Malang. Nah, saya tidak tahu di mana alamat anak ini. Tuhan bikin, oh harus ke sekolah itu. Karena di sekolah itu ada apa namanya? Ada penjaga sekolah kan? Penjaga sekolah. Pak, tahu namanya ini? Namanya apa ya? Timotius atau Timotius namanya? Timotius. Kan ini sekolah Kristen. Oh tahu Pak, Timotius. Oh di sana. Oh tahu juga. Tapi nggak apa-apa. Kita pergi. Saya pergi sama bapak itu. Dan saya sampai betul itu rumahnya dia. Saya bilang, Dek, begini. Ini bapak tidak bisa tidur. Nggak bisa tidur nih. Aduh, gimana ya? Kenapa Pak nggak bisa tidur? Dia juga bilang kenapa? Dia kan sudah kelas 6. Jadi dia bisa dialog. Aduh, saya tadi salah ada memarahi kamu ini. Ada pukul lagi yang pegalis. Oh iya bapak kok ingat. Ingat loh. Bolehkah kamu memaafkan bapak atau mengampuni bapak? Oh bisa Pak, bisa. Bisa. Jadi kita berdoa. Nah setelah itu saya pulang, saya tidur enak sampai lupa makan. Gak boleh malam. Karena setelah pengampunan ada sukacita, ada damai, memberikan kemuliaan yang mulia. Yang saudara ampuni, ya umpamanya Pak Gembala salah sedikit ngomong apa, Pak, ya ampunilah Pak Gembala, ya, amin. Enggak ada. Ampuni, ya, ampuni semua. Oke, terakhir, next. Lagi, next. Nah, lagi ini. Saya mau lihat. Ya, ini dia. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 3, 10, ayat 11 sudah selesai. 2, 3. Ya, ini firman luar biasa. Katakan luar biasa. Luar biasa. Karena Paulus dia mau mengenal dia, ya, dalam persekutuan, dalam penderitaan. Jadi kita bukan dipanggil untuk hanya percaya, tapi kita harus mau memikul salib, menderita bagi dia. Ada amin? Amin. Ya, kalau kita ada pergumulan, anggaplah itu sebuah penderitaan. Ya. Karena penderitaan kita tidak sama dengan Yesus yang berdarah-darah. Ya. Nah, next. Ya, saya akan tutup dengan haleluya. Mari kita lihat hidup dalam kuasa kebangkitannya. Penyakit kita disembuhkan. Rumah tangga suami istri dipulihkan. Anak-anak perkasa di muka bumi. Keuangan dipulihkan. Iblis dikalahkan. Mari kita bangkit berdiri. Kami minta pemain keyboard. WL-nya mana tadi? WL-nya bagus tadi. Ada minyaknya. Ya, haleluya. WL-nya ini bagus ini. Saya dapat yang pergi kemana-mana ya, ini WL-nya di sini. Kakak geser sama saya. Haleluya. Ya, apa? Kita dulu nyanyian apa ini namanya? Saat kita mari ya, haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu boleh menghemat waktu, datang saja ke depan. Aku akan mendoakan. Datang aja ke depan, mari, supaya dipulihkan keuanganmu. Engkau dapat uang, mari. Diberkati kakimu di semoga, mari datang. Mari datang saja.
berkati, 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 berkati Tuhan, berkati, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan banyak ya. Amin. Amin. Amin.
percaya kepadamu Tuhan Yesus, percaya bahwa Engkau Tuhan memulihkan kami, Amin. Tuhan memberikan berkat-Mu Tuhan, Amin. memulihkan keuangan kami Tuhan. Terima kasih anak-anak kami digulungkan Tuhan, terima kasih ada banyak uang di rumah kami Tuhan. Terima kasih kami pulang, Tuhan sudah memberkati kami uang banyak. Terima kasih berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala, anak-anak kami berkati Tuhan. Biarlah mereka melayani dengan kasih agape, kasih ilahi Tuhan. Terima kasih, tambahkan jiwa, tambahkan jiwa, tambahkan jiwa, tambahkan jiwa. Bagi Bapak Ibu yang mau mencari jiwa, angkat tangan. Saya doakan supaya kita mencari jiwa, angkat tangan yang mau mencari jiwa. Oh Bapak, kami melihat tangan-tangan yang telah angkat untuk mencari jiwa. Satu orang, satu, dua, bawa ke sini, bawa ke tempat ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, satu waktu ruangan ini ada AC, ruangan ini ada AC, ada AC, haleluya, berikan kemuliaan yang mulia bagi dia, haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan akan memberikan fasilitas AC di tempat ini agar boleh beribadah. Haleluya, tiada yang mustahil. Ada banyak orang, ada banyak pengusaha, ada banyak pengusaha yang Tuhan akan datang ke tempat ini. Terima kasih Bapak. Berkati bel, singer, pemain musik, semua kolektor diberkati oleh Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini kami diberkati, diberkati, diberkati. Haleluya, berikan kemuliaan yang mulia bagi dia. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Setiap ibadah itu mengandung janji ya buat kita. Maka jangan pernah tinggalkan ibadah apapun dalam hidup Haleluya. kita. Karena setiap ibadah yang kita lakukan ada janji Tuhan yang ada yang luar biasa. Maka tadi malam juga kita diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini kembali kita diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk Papi. Terima kasih buat pelayanan Untuk kemuliaan nama Tuhan. buat Mami dan juga buat adik-adik. Semua buat semakin berkati dalam pelayanan. Ya puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hadir hari ini. Ada jemaat baru pertama kali hadir? Tidak ada. Semua jemaat yang setia di dalam Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk semua yang melayani hari ini. Kegiatan kita sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Hari Senin kita ada ibadah Paskah dan juga ulang tahun. Ya besok Bapak Ibu ya, hari Senin tanggal 12 atau besok kita akan mengadakan ibadah untuk ulang tahun GBI dan juga untuk Rabu Ceria di ruangan Residence Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya minta setiap kita boleh ambil bagian. Jangan lupa untuk membawa makan masing-masing itu bonusnya Bapak Ibu. Dan kemudian saya rindu kita jam 8 lewat titik lah sudah sampai di tempat sana. Karena yang mau sarapan dulu Bapak Ibu, karena panitia tidak menyiapkan sarapan. Jadi mungkin yang mau sarapan dari rumah bawa sarapannya ke sana. Dan kemudian juga kita akan foto di awal ya. Foto di awal sebelum kita ibadah supaya masih cantik-cantik dan gagah-gagah Bapak Ibu. Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nomor Ginting untuk hari Senin atau besok pagi. Kemudian Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya tempat yang kita tuju Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Ya, sambil paroki anak-anak supaya diberkati, masa depan diberkati. Ya, sama seperti kita waktu kecil seperti ini. Ya, puji Tuhan. Kemudian yang berulang tahun sepanjang minggu ini masih ada Ibu Delina Mailda tanggal 13 Mei. Mana? Ya, puji Tuhan. Kemudian tim WL kita ya, kami dari Presiden kita Ibu Delina. Kemudian ada Adit Ardian Kota Barat tanggal 16 Mei. Kemudian ada Ibu Cici Nenggolan yang karena hari tidak hadir karena Bapak yang beliau kasihi. Tuhan panggil, terus kita berdoa supaya Tuhan berkati dan penghiburan, Tuhan berkati perjalanan pulang ke Cikarang. Ada
Saudara Rizky Mentari Sihaan tanggal 23 tidak hadir sama kami. Ada adik Askam, ya, adik Askam Utak Sutanto tanggal 26 Mei. Bapak Ibu dikasih Tuhan sudah berulang tahun di bulan Mei seperti Mei ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan diakonia kita sambil anak-anak juga mendapatkan urapan ujian kita katakan tidak percaya. Kita akan berikan persembahan diakonia kita bersama-sama. Kami boleh bersuka cita memuji meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak Tuhan ditinggikan di tempat ini. Engkau layak Tuhan dibesarkan dari tempat ini Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat pengurapan minyak dahsyat sudah terjadi atas hidup kami. Setiap kami sudah Engkau urapi, setiap kami sudah Engkau berkati Tuhan. Apapun saat ini ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami sudah menang Tuhan atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yang sudah didoakan ya Tuhan, kami yang mungkin saat ini Tuhan, yang sakit ya Tuhan, Tuhan sudah jamah ya Tuhan, sudah terbuka oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa biru-biru darah Yesus yang tercurah di atas kayu Kalvari ya Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi bukti bahwa kemenangan, bahwa kebangkitan dan hidup-Mu Tuhan telah memberkati kami dan membangkitkan iman kami Yesus Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga membangkitkan ekonomi kami Tuhan. Engkau juga akan membangkitkan ekonomi kami yang saat ini mungkin lemah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Dari tempat ini Tuhan sudah mengurapi kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit kami Tuhan juga Engkau sudah sembuhkan. Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, yang saat ini tertutup ya Tuhan, benih ya Tuhan rahim, yang mandul saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, sebab Engkau Tuhan sudah bangkit bagi kami. Bahkan Engkau sudah naik dan hidup ya Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami Yesus. Dan kami percaya Tuhan, juga Engkau memberikan kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa terus Tuhan untuk keluarga yang saat ini merindukan keturunan ya Tuhan ilahi ya Bapa. Biarlah Engkau menjaga ya Tuhan keluarga ini Tuhan. Engkau memberkati buah kandungan mereka yang saat ini tertutup Tuhan. Biar kuasa darah Yesus saat ini menjamah ya Tuhan kandungan yang tertutup di dalam nama Yesus Tuhan. Segala apapun ya Tuhan penghalang yang menyebabkan Tuhan tani ini boleh berbuah Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, itulah yang menjadi pujian kami Tuhan. Kami mau tetap percaya Yesus yang terlebih besar dari semua, Yesus yang terlebih besar dari segala pergumulan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terus Tuhan, kami mau tetap terus percaya Tuhan, setiap hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa berkat-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua. Jemaat-Mu di tempat ini beda-beda karangannya Tuhan. Kami percaya terus Engkau nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, kebangkitan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Pak Robi Darelo yang sungguh luar biasa Tuhan, hikmat-Mu Kau nyatakan dalam hidupnya, cinta-Mu, kasih-Mu Tuhan, perkenanan-Mu kepadanya Tuhan sungguh luar biasa Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat ya Tuhan, sehingga dia Tuhan boleh mengimplementasikan ya Tuhan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami juga boleh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau berkati keluarga hamba-Mu nih Pak Robi Tuhan. Kau berkati istrinya Tuhan, Kau berkati anaknya, Kau berkati menantu semuanya Tuhan. Keluarga hamba-Mu nih Tuhan, Kau yang melindungi, Kau menjaga kemanapun ya Tuhan hamba-Mu nih pergi melayani Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai Tuhan setiap pelayanannya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih terus kami diingatkan Tuhan untuk firman-Mu supaya kami tetap mengasihi Engkau Tuhan, supaya kami terus tetap percaya Yesus, Engkau tidak lagi mati ya Tuhan, Kau sudah bangkit ya Tuhan, bahkan Kau hidup ya Tuhan, dan naik ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya Yesus. Dari kami Tuhan orang-orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tanamkan terus di hati kami untuk tetap taat dan setia mengasihi Engkau, apapun yang menjadi setiap pergumulan atau persoalan dalam hidup kami. Namun kami tetap percaya dan taat kepadamu Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat ada buah yang dihasilkan, ada buah kemenangan dalam hidup kami, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, baik dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan dan menopang dan memberkati Tuhan anak-anak kami Tuhan, anak-anak masa depan anak-anak kami juga kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Berkati pendidikan mereka, Engkau memberikan kecerdasan yang lebih lagi ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang luar biasa dalam Engkau, menjadi berkat teladan Yesus dalam lingkungan sekolah mereka, bahkan dalam lingkungan kampus mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mematakan segala siasat iblis, segala penghulu di udara ya Tuhan, yang mematahkan ya Tuhan setiap pertumbuhan jiwa-jiwa anak-anak muda Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa Kau bangkitkan anak-anak muda, anak yang cinta mati akan Tuhan Yesus, cinta mati-matian buat Tuhan Yesus, mempertahankan iman mereka, menjaga kekudusan mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus anak-anak muda-Mu Tuhan, Kau jaga mereka, anak-anak kami yang kami kasih Tuhan, terlebih anak tunas ya Tuhan. Kau proteksi hidup mereka, Kau berkati masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Yesus Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami juga tidak lupa mengangkat doa siapaan kami. Kami juga berdoa mengasihi ya Tuhan bangsa Indonesia, kami kasih ya Tuhan di mana kami berdiri. Terus juga kami berdoa Tuhan agar bangsa ini Tuhan menjadi bangsa ya Tuhan yang takut akan Tuhan, bangsa yang ya Tuhan bersih ya Tuhan,
bangsa ya Tuhan yang memiliki damai sejahtera-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa Yesus Tuhan, berkati pemimpin kami Bapak Prabowo Subianto beserta wakil Gibran ya Tuhan, dan juga pemerintahan dari atas hingga sampai ke bawah. Tuhan Yesus berkati juga setiap apa yang kami pakai atas Indonesia, tanah air udara Engkau kuduskan di dalam nama Yesus, dan kami mengatakan segala sakit penyakit atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan, dan juga kami mengatakan segala krisis ekonomi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin gereja MUGB ya Tuhan, yang sudah menyeluruh kemana yang terjadi ya Tuhan, yang sudah Engkau perluas Tuhan gereja-Mu ya Tuhan. Kau berkati pemimpin kami juga, gembala pembina kami, yaitu Bapak Insinyur Niko Nyotara Harjo. Kau juga berkati ya Tuhan Bapak Mubin Adri Abraham. Kau berkati pada Dr. Kawatan Tuhan. Kau berkati Bapak Noah Ginting Tuhan. Semuanya Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani ini, Engkau proteksi Tuhan, Engkau lindungi, biarlah mereka menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Dan juga Engkau berkati keluarga mereka, pelayan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati. Biarlah Engkau pakai para pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Mereka boleh menggenapi amanat agung-Mu, yaitu membawa banyak jiwa datang kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan, buat gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Haifar Sumat ya Tuhan, yang secara tidak sengaja ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang khususkan atas karangan ini Tuhan hamba-Mu, sungguh luar biasa ya Tuhan, ketekunannya ya Tuhan, kesetiaannya Tuhan untuk melayani karangan ini Tuhan. Ada banyak ya Tuhan yang menjadi kerinduan dan pergumulan hamba-Mu. Kami percaya Yesus Tuhan, Engkau yang tahu betul apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Tuhan, Engkau terus memberkati, Tuhan terus memberkati pelayanan hamba-Mu yang di karangan ini. Bahkan ya Tuhan, kemanapun dia pergi, kemanapun Engkau utus dia Tuhan, terus Engkau memberkati kehidupannya. Memberkati anak-anaknya Tuhan, Kesia Nais. Memberkati istrinya Gembala kami Tuhan. Memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati Kau lindungi, Kau jaga ya Tuhan. Dan kami percaya Yesus, melalui pelayan hamba-Mu di tempat ini ada banyak jiwa yang diberikan, ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, dibawa kepada Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga untuk tempat ibadah kami nih Tuhan. Mungkin saat ini kami melihat ya Tuhan, tempat ini begitu panas ya Tuhan, tapi kami tidak mengurangi sukacita kami. Kami tetap bersyukur dan bersukacita ya Tuhan. Kami tetap menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu. Namun hati kami Tuhan terus ya Tuhan merindukan untuk tempat ini ada AC ya Tuhan. Untuk tempat ini ada AC Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bersatu hati dan kami percaya Tuhan. Turunkan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Untuk tempat ini boleh lebih baik lagi kami pakai ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kenyamanan ya Tuhan saat kami beribadah. Memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang Kau menggerakkan hati para ya Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan. Siapapun mereka ya Tuhan. Untuk rindu menabur Tuhan atas gereja-Mu. Agar pelayanan ini boleh tetap berdiri. Gereja-Mu tetap berdiri. Nama Yesus tetap ditegakkan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan dan kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas gereja-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Juga kami boleh melihat tempat ini, kami boleh merasakan nyaman Tuhan untuk beribadah semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh memuji dan muliakan nama Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan kami berdoa bersatu hati Tuhan. Kami mengangkat persiapan kami juga untuk persiapan kami untuk Senin ya Tuhan. Ibadah Paskah dan ulang tahun gereja MUGB dan juga Rapture Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Pelayanan gereja-Mu ini boleh terlaksana terus ya Tuhan. Bahkan terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan tetap berdiri tegak ya Tuhan pelayanan di terangan dari semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami akan mengadakan acara kami ini Tuhan. Akan diadakan di kolam Puri Nirwana ya Tuhan. Kau berkati semuanya, segala persiapan, segala apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Engkau yang cukupkan ya Tuhan. Engkau memberikan fasilitas yang terbaik, dana yang terbaik, konsumsi yang terbaik, bahkan kesehatan kami yang terbaik Tuhan. Engkau ya Tuhan, Engkau taruh atas kami. Dan kami percaya besok Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami dengan penuh sukacita. Dan kami akan melihat ada kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi atas ibadah kami, acara kami Tuhan, KKR, acara Tuhan, Paskah dan ulang tahun gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan.
untuk sepanjang minggu ini Tuhan, untuk program-program gerejamu. Kami berdoa Tuhan, untuk pelayanan anak rambut ceria, untuk pelayanan tunas dan kul-kul yang ada ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, satukan hati kami, supaya kami terus mengembangkan pelayanan di Karanganyar ini. Baik ya Tuhan, dalam kul-kul ibadah di keluarga-keluarga Kristen. Taruh hati kami Tuhan, untuk mengisi rumah kami penuh, untuk mengisi rumah kami jam-jam ibadah di rumah kami Tuhan. Engkau menggerakkan setiap hati jemaat-Mu. Mereka rindu Tuhan, untuk melihat ya Tuhan, rumah mereka didoakan, rumah mereka diberkati, keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya Yesus Tuhan, Engkau akan menggerakkan mereka, hati mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terus juga kami berdoa Tuhan, jemaatnya sudah hadir di tempat ini. Taruh hati setia mereka terus mengasihi, terus beribadah dan melayani Engkau ya Tuhan. Kembalikan kami minggu yang akan datang Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam pelayanan, dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini Tuhan, buat ibadah kami, dari anak-anak, dewasa, muda hingga orang tua. Kami sudah ya Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah diberkati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami tutup ibadah kami, dan sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada umat-Mu. Sama-sama kita naikkan. Bapa kami yang di surga, dikhususkan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semua kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami bisa datang dan beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah, semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan dan usaha mereka, ke dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan menyertai hidup mereka Tuhan. Engkau melindungi, menjagai mereka. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hati-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.